kemampuan beliau dalam riwayat spiritual dan laku Topo Wudo Sinjang Rikmo di Bukit Donorojo mengilhami banyak orang. Meskipun beberapa upayanya dalam menghadapi Portugis tidak selalu berhasil, Ratu Kalinyamat tetap dihormati dan dihargai oleh bangsa Portugis. Selamat datang di saluran YouTube Taksakaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Di zaman dahulu, terdapat seorang tokoh wanita yang mempesona dan sangat terkenal di Nusantara. Beliau bukan hanya memiliki paras cantik, tetapi juga kepribadian yang gagah berani, sebagaimana yang digambarkan oleh sumber Portugis sebagai Decranige Dame, yang berarti wanita pemberani. Ratu Kalinyamat, demikianlah namanya, telah meninggalkan jejak yang mengesankan dalam sejarah dengan kebesaran dan kekuasaannya. Kepentingan Ratu Kalinyamat sebagai tokoh wanita Indonesia sangat penting pada abad ke-16. Peran beliau mulai menonjol saat terjadi perebutan tahta dalam keluarga Kesultanan Demak. Sebagai putri Sultan Trenggana, Raja Demak ketiga, Ratu Kalinyamat memegang peranan sentral dalam pengambilan keputusan. Beliau tidak hanya memiliki kepemimpinan yang kuat, tetapi juga menduduki posisi strategis dalam kerajaan. Selama 30 tahun kekuasaannya, Ratu Kalinyamat berhasil membawa Jepara ke puncak kejayaannya. Dengan armada laut yang tangguh, beliau bahkan pernah menyerang Portugis di Malaka beberapa kali. Meskipun upaya pengepungan terhadap Portugis berlangsung selama 3 bulan, ekspedisi tersebut akhirnya mengalami kegagalan dan harus kembali ke Jawa. Salah satu pemimpin ekspedisi militer Ratu Kalinyamat ke Malaka adalah Kiai Demang Laksamana, seperti yang disebutkan dalam sumber Portugis dengan nama Kuili Damao. Tidak seperti para wali perempuan lainnya, Ratu Kalinyamat dikenal luas oleh masyarakat Nusantara. Namanya sering disebut dalam tulisan sejarah oleh beberapa ahli, seperti H.J. de Graaf, Slamet Muljana, dan Purwadi. Bahkan seorang sejarawan asal Portugis, Diogo de Couto, dalam bukunya, Da Asia, menyebut beliau sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa e Rica, Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya dan sangat berkuasa. Julukan Decranige Dame, wanita pemberani, juga diberikan padanya. Ratu Kalinyamat memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Kesultanan Demak, terutama saat terjadi konflik internal setelah kematian Sultan Trenggana. Kisah tentang Ratu Kalinyamat tercatat dalam Babat Tanah Jawa dan tersebar dalam cerita tutur di kalangan masyarakat Jawa dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Babat Tanah Jawa, Ratu Kalinyamat adalah putri Pangeran Trenggana dan cucu Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Nama aslinya adalah Ratna Kencana. Beliau mendapatkan gelar Ratu Kalinyamat karena menjabat sebagai pejabat di Kalinyamat, sebuah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Demak di daerah Jepara. Pada tahun 1549 Masehi, Ratu Kalinyamat dinobatkan sebagai pemimpin di Jepara dengan Sengkalan, terus Karya Tataning Bumi. Beliau menikah dengan Pangeran Hadirin, yang sering disebut juga sebagai Wintang, Toyib, atau Pangeran Kalinyamat. Beberapa sumber menyebut bahwa Pangeran Hadirin berasal dari Aceh atau bahkan Cina. Karir politik Ratu Kalinyamat mulai mencuat setelah suaminya dibunuh oleh Haryo Penangsang, saudara sepupu beliau, dalam konflik internal di Kesultanan Demak. Konflik ini berawal dari pertikaian antara Sunan Prawoto, adik Ratu Kalinyamat, dan Haryo Penangsang karena dendam masa lalu terkait pembunuhan Pangeran Sedolepen yang dilakukan oleh Sunan Prawoto. Selain itu, Haryo Penangsang juga merasa cemburu atas penunjukan Sunan Prawoto sebagai Sultan menggantikan Sultan Trenggono. Haryo Penangsang juga membunuh Pangeran Hadirin, suami Ratu Kalinyamat, karena dianggap berpihak pada Sunan Prawoto. Setelah suaminya meninggal, konflik internal Kesultanan Demak semakin meningkat. Dalam pusaran konflik ini, Ratu Kalinyamat menjadi figur sentral yang dipercaya untuk menyelesaikannya demi mencegah disintegrasi Demak. Kecakapannya dalam memegang tampuk kepemimpinan dan keberaniannya dalam pengambilan keputusan menjadi modal yang memungkinkannya menggunakan wewenang politiknya untuk mengatasi konflik di Demak. Penelitian Anas Sofiana pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Ratu Kalinyamat berhasil menjalankan tugasnya dalam menangani konflik di Kerajaan Demak. Selama memerintah di Jepara, Ratu Kalinyamat menerapkan sistem komenda dalam perdagangan jalur laut. Sistem ini berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pesat.
Kemajuan ekonomi ini membuat Jepara menjadi kota pelabuhan terbesar di pantai utara Jawa pada abad ke-16. Armada laut yang besar dan kuat berhasil dibangun oleh Ratu Kalinyamat untuk menjaga keamanan dan memperkuat perdagangan serta interaksi di pelabuhan Jepara. Selain itu, Ratu Kalinyamat menjalin kerjasama dengan wilayah lain seperti Johor, Aceh, dan Hitu untuk meningkatkan perekonomian. Kerjasama ini juga bertujuan memperkuat pertahanan dalam melawan Portugis yang saat itu telah menguasai Malaka. Ratu Kalinyamat mengirimkan 4.000 tentara dan 40 kapal untuk melawan serangan Portugis di Malaka. Keberanian Ratu Kalinyamat dalam melawan Portugis adalah untuk melindungi kepentingan perdagangan suku-suku bangsa dari berbagai daerah di Nusantara. Keberhasilannya dalam membangun angkatan perang dan memajukan ekonomi menjadikan beliau sebagai sosok yang berpengaruh di bidang politik dan militer. Selain melalui jalur ekonomi dan militer, Ratu Kalinyamat juga memperkuat kekuatan Nusantara melalui pembangunan jaringan kultural. Beliau mengasuh dan membimbing anak-anak dari wilayah lain, termasuk putra Maulana Hasanuddin, Raja Banten pada tahun 1500-an, yang akhirnya menjadi pengganti Ratu Kalinyamat dalam memerintah Jepara. Pengangkatan ini dilakukan tidak hanya karena alasan kultural, tetapi juga karena Ratu Kalinyamat tidak memiliki keturunan sendiri. Setelah suaminya meninggal, Ratu Kalinyamat tidak menikah lagi. Beliau fokus pada urusan politik kenegaraan dan keagamaan. Kemampuan beliau dalam riwayat spiritual dan laku Topo Wudo Sinjang Rikmo di Bukit Donorojo mengilhami banyak orang. Namun, istilah tersebut sering disalahartikan dan dipahami secara harfiah oleh banyak orang. Sebenarnya, istilah ini memiliki makna simbolis bahwa Ratu Kalinyamat berjuang dengan sepenuh hati, baik menggunakan sumber daya materi maupun batin, untuk kemaslahatan umat. Menurut Hadi Priyanto, seorang budayawan Jepara dan penulis buku sejarah tentang Ratu Kalinyamat, Topo Wudo Sinjang Rikmo tidak boleh dimaknai secara harfiah karena hal itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang ratu yang dikenal salehah dan berilmu tinggi. Sebaliknya, Ratu Kalinyamat meninggalkan atribut sosialnya sebagai ratu untuk berbaur dengan masyarakat desa setempat dan berjuang demi kemaslahatan umat. Meskipun beberapa upayanya dalam menghadapi Portugis tidak selalu berhasil, Ratu Kalinyamat tetap dihormati dan dihargai oleh bangsa Portugis. Julukan, Rainha de Japara, Senhora Poderosa e Rica, atau Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya raya dan berkuasa, seorang perempuan yang gagah berani, diberikan untuk mengakui keberanian dan keteguhan hatinya dalam menghadapi tantangan tersebut. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak wanita Indonesia untuk meneladani kegigihan dan kepahlawanan Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat wafat di Jepara pada tahun 1579 dan dimakamkan di dekat makam Pangeran Kalinyamat di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Meski fisiknya telah tiada, warisan perjuangan dan kepemimpinannya tetap dikenang oleh banyak orang. Cerita tentang keberanian dan kepintarannya terus berputar dari generasi ke generasi, mengilhami banyak wanita Indonesia untuk mengikuti jejak langkahnya dalam membangun dan melindungi bangsa. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.